Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Institute. Mari kita mengawali Kemelut Demokrasi pada buku Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia yang berjudul Demokrasi Kita. Pemilihan judul buku merujuk kepada realitas sosial saat Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden yang pada gilirannya membuka kesempatan bagi Presiden Soekarno untuk memulai rezim Orde lamanya. Disebut sebagai realitas sosial karena Bung Hatta mencoba menulis nasihat kepada kawan revolusionernya tersebut, yakni Bung Karno, dengan segala tindakan-tindakan yang diambil oleh sang presiden tersebut, yang mana menurut Bung Hatta justru kontraproduktif dengan demokratisasi. Disinilah peran penting dari lembaga legislasi sebagai poros kekuasaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden. Sayangnya, DPR sebagai lembaga legislatif yang dimaksud juga dibubarkan oleh presiden melalui dekret presiden, untuk kemudian digantinya dengan orang-orang pilihannya. Demokrasi liberal kemudian digantikan oleh apa yang Bung Karno sebut sebagai demokrasi terpimpin. Pada krisis demokrasi tersebut, satu-satunya harapan adalah bertumpu pada lembaga yudisial demi tegaknya supremasi hukum. Namun dikarenakan pasifnya lembaga yang dimaksud, walhasil otokrasi semakin merajalela. Aspinall dan Warburton dalam bukunya berjudul Democracy for Sale kemudian menawarkan perlunya kehadiran politik informal, dalam hal ini politik secara kultural, yang penulis pahami sebagai partisipasi masyarakat sipil. Pelaksanaan demokrasi mulai dari pemilu 1955 hingga pemilu 2014 kemarin kemudian mendapat sorotan tajam dalam buku Kaum Demokrat Kritis dari Saiful Mujani, Lidl, dan Kuskrido. Menurut penelitian mereka bahwa krisis demokrasi hanya dapat diselesaikan dengan peran aktif kaum demokrat kritis yang berasal dari kelas menengah, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan mereka yang tergabung dalam masyarakat urban. Mungkin inilah alasan mengapa semakin ke pelosok kita mengamati praktik demokrasi, maka semakin buruk demokratisasi yang terjadi pada wilayah tersebut. Krisis demokrasi bukan saja datang dari sebelum pemilihan, yang mana masalah terbesarnya adalah vote buying atau apa yang populer disebut sebagai politik uang, melainkan pula hari-hari setelah pemilihan atau tahap pasca kontestasi. Karena walaupun seorang kandidat terpilih secara demokratis, baik secara prosedural maupun substantif, hal tersebut tidak menjamin terkonsolidasinya demokrasi dengan baik saat kandidat terpilih tersebut menjalankan pemerintahannya. Kemenangan substantif Bung Karno pada pemilu 1955 maupun kemenangan prosedural dinasti Atut pada Pilkada Banten ternyata membawa masyarakat pada jurang otokrasi alih-alih demokrasi. Dan otokrasi yang obesitas akan berujung pada lahirnya seorang diktator. Demokrasi di Indonesia menurut Bung Hatta berasal dari 3 stimulus, yakni stimulus barat, stimulus Islam, dan stimulus dari demokrasi yang telah lama berkembang di negara-negari atau desa di Nusantara pra-Indonesia. Stimulus barat mengajarkan pentingnya penghargaan kebebasan individu dan perangkat prosedural untuk kehidupan demokrasi. Sementara stimulus Islam mengajarkan kebenaran dan keadilan ilahi serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Adapun stimulus demokrasi desa mengajarkan kita 5 hal. Pertama, pentingnya semangat gotong royong mulai dari pendirian bangunan privat seperti rumah, bangunan publik seperti irigasi, bangunan akhirat seperti mengantarkan jenazah ke pemakaman, apalagi bangunan politik seperti demokrasi. Kedua, mengajarkan pentingnya mendahulukan musyawarah ketimbang voting atau banyak-banyakan suara yang dapat berakhir pada mayorokrasi daripada demokrasi. Ketiga, setelah terjadinya musyawarah atau proses perundingan bersama dilanjutkan dengan mufakat, hasil kesepakatan bersama yang akan diamalkan secara kolektif. Keempat, hak untuk protes terhadap keputusan raja yang dirasa tidak adil. Dan kelima adalah hak rakyat untuk menyingkir atau eksodus dari daerah kekuasaan raja jika sudah tidak senang hidup di daerah tersebut. Semangat gotong royong demi terciptanya koperasi sosial tersebut akan membawa serta lahirnya koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat atau demokrasi ekonomi. Tesis Soekarno tentang pentingnya demokrasi politik berdiri di atas fundament demokrasi ekonomi menjadi semakin relevan. Hemat penulis, hal ini juga dapat meminimalisir praktik politik uang dikarenakan terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga ia berpolitik bukan lagi demi kebutuhan perut mereka sendiri-sendiri, tapi betul-betul demi kemaslahatan publik. Masih menurut penulis, kehadiran koperasi ekonomi setidaknya dapat menjawab untuk sementara kepentingan jangka pendek dari masyarakat. Karena hemat penulis, terdapat 3 alasan mengapa masyarakat memilih dalam proses demokrasi, dikarenakan rekam jejak masa lalu kandidat, apa yang diberikan kandidat pada pemilihannya di masa kini atau kepentingan jangka pendek, dan apa yang ditawarkan kandidat pada masa depan atau visi, misi, program, dan kebijakan. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas masyarakat kita masih memilih dikarenakan kepentingan jangka pendek. Itulah mengapa politik uang masih menjadi praktik yang paling nyata, masif, dan paling merusak demokrasi kita. Kehadiran koperasi ekonomi demi pemenuhan jangka pendek masyarakat diharapkan mampu mengkonversi praktik politik uang. Walaupun desain dan strategi koperasi ekonomi masih terus harus kita evaluasi demi tidak terbentur dengan norma hukum maupun agama.
Kembali kepada Bung Hatta, ia meyakini bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan tergantikan dikarenakan demokrasi memiliki fundament etis yakni pada sila ketuhanan yang Maha Esa dan pada pengakuan pendiri bangsa pada alinea keempat bahwa bangsa Indonesia berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Seperti kata Bung Hatta setengah abad yang lalu bahwa demokrasi hanya hilang sementara, begitupun dengan demokrasi kita saat ini. Dan seperti kata Bung Hatta setengah abad yang lalu bahwa diperlukan Liga Demokrasi sebagai bentuk tantangan bagi DPR yang dibentuk Soekarno. Begitupun dengan demokrasi kita saat ini, kita butuh Liga Demokrasi sebagai gerakan politik informal yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada pertanyaan?